Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Elena, Ajeng Yuniarti Lestari, Putri Lestari, Anggia Murni, dan Eka Yulia Radistiatuti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai distribusi khusus diskrit. Nah, karena dalam distribusi khusus diskrit itu mencakup beberapa pembahasan, maka kita hanya akan menjelaskan mengenai distribusi binomial. Semoga apa yang akan kita sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti oleh kita semuanya ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan mengenai distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial merupakan sekumpulan kasus atau kejadian yang hanya menghasilkan dua kemungkinan atau output. Distribusi binomial disebut pula dengan distribusi Bernoulli. Kenapa dapat disebut juga dengan distribusi Bernoulli? Karena distribusi binomial ini ditemukan oleh James Bernoulli, yang kemudian mengemukakan bahwa distribusi binomial ini adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan par random diskrit atau par yang hanya memiliki nilai tertentu, dan untuk nilainya itu sendiri merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan, yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplementer seperti sukses dan gagal, baik dan cacat, siang dan malam, dan sebagainya. Selain itu, distribusi binomial ini memiliki beberapa ciri-ciri yang diantaranya: pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti sukses dan gagal. Yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap perubahan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tetap, sehingga rumus dari distribusi binomial dengan n pencobaan adalah P dalam kurung X sukses dalam n percobaan sama dengan P pangkat X dikali dengan Q dipangkatkan n dikurangi X, dengan nilai X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan N, dan P-nya itu adalah probabilitas sukses, dan untuk Q-nya itu adalah probabilitas gagal, dan untuk mencari nilai Q-nya itu adalah 1 dikurangi P. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal agar memudahkan kita memahami bagaimana penyelesaian distribusi binomial, di mana soalnya itu adalah seorang penjual bohlam mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang telah dibungkus rapi, ada yang rusak sebanyak 20%. Seorang pelanggan membeli barang tersebut sebanyak 5 buah dan dipilih secara acak. Jika X itu merupakan banyaknya barang yang tidak rusak atau yang bagus, berapa probabilitasnya dari 8 buah barang yang dibeli jika ada 5 yang rusak? Dari soal yang telah barusan saya bacakan, maka diketahui itu X-nya adalah barang yang tidak rusak atau barang yang bagus, dan P-nya itu adalah 20% atau 0,2, dan Q-nya itu adalah 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8, dan nilai N-nya itu adalah 8. Untuk menyelesaikan soal ini, karena telah diketahui bahwa dari 8 buah yang dibeli, terdapat 5 diantaranya yang rusak, sehingga kita akan mencari X sama dengan 3. Karena telah kita ketahui di soal bahwa nilai X itu adalah untuk barang yang tidak rusak atau yang baik, sehingga kita akan mencari X sama dengan 3. Sehingga untuk probabilitas 3 atau probabilitas dengan X sama dengan 3 adalah 8C3 dikali dengan 0,2 dipangkatkan 5 dikalikan dengan 0,8 dipangkatkan 3, yang hasilnya itu adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial dikalikan dengan 0,2 dipangkatkan 5 dikalikan 0,8 dipangkatkan 3
yang hasilnya itu adalah 56 dikali 0,00032 dikali 0,512, yang hasil akhirnya itu adalah 0,00918. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan Al-Quran dengan distribusi binomial. Terdapat pada Quran Surat Muhammad ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anharum min khamril ladatil lisyaribina wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa magfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suquma hamima faqatta am'ahum. Shadaqallahul adzim. Pada ayat ini menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan antara surga dan neraka, di mana terdapat perumpamaan bahwa taman surga itu yang akan dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa tidak akan sama dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Diterangkan bahwa di taman surga akan ada sungai yang berisi air susu, khamr dan madu. Sedangkan di dalam neraka terdapat minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaitan antara Quran Surat Muhammad ayat 15 ini dengan distribusi binomial adalah sama-sama memiliki dua kemungkinan. Selain keterkaitan terhadap Al-Quran, distribusi binomial juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata yang sering kita temui. Di antaranya adalah kelahiran. Saat bayi lahir, ada dua kemungkinan jenis, kelahiran antara laki-laki dan perempuan. Ada juga saat kita sedang mengikuti lomba, hanya ada dua kemungkinan juga, antara menang dan salah. Selain itu juga ada di dalam penjualan, ada dua kemungkinan, yaitu bisa untung dan bisa rugi. Dan untuk keterkaitan yang terakhir yang akan kita jelaskan itu adalah mengenai dalam hal ulangan. Ada juga yang lolos dan tidak lolos. Namun masih banyak lagi keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kalian cari dan kalian pelajari sendiri untuk menambah wawasan yang lebih banyak lagi. Distribusi binomial juga dapat kita kaitkan dengan kebudayaan yang ada, khususnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh adalah akulturasi budaya, di mana akulturasi ini sering kita sebut dengan percampuran dua atau lebih dari berbagai budaya. Dalam proses akulturasi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, suatu proses akulturasi akan mudah terjadi jika didorong oleh toleransi dan sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang berbeda. Dan kemungkinan yang kedua, akan menjadi penghalang dan penghambat bagi terlaksananya proses akulturasi. Sebagai contoh dari akulturasi yang terjadi di negara Indonesia adalah terjadi pada tari cokek, di mana tarian ini adalah tarian yang berpaduan antara budaya Betawi dan budaya Cina. Tari cokek ini adalah sebuah kesenian yang lahir di lingkungan masyarakat Betawi Tionghoa di pinggiran ibu kota Jakarta, yakni di Teluk Naga, Tangerang. Dalam buku Peranan Tionghoa Indonesia, sebuah perjalanan budaya ini dijelaskan bahwa tari cokek adalah seni tari yang berasal dari Betawi yang menjadi tarian khas Tangerang dan diwarnai dengan etnik Tionghoa. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sudah sampai di ujung video. Semoga apa yang telah kelompok 3 sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti oleh kita semua. Dan semoga bisa menjadi ilmu khususnya bagi kita sebagai yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.